Syarifah Hairunisa, atau Nisa, 25 tahun, dikenal sebagai sosok yang pendiam di mata tetangganya, di Desa Watang Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Sulsel. Salah satu tetangga Nisa, Wiwi, mengatakan, masih belum percaya kejadian itu bisa viral hingga ke mancanegara. Kalau hubungannya dengan orang India sudah 1 tahun, tapi belum menyangka, bisa seviral ini, ujarnya saat dikonfirmasi tribuntimur.com, Rabu, 22 Februari 2023. Ia mengungkap bahwa Nisa dalam menjalani kesehariannya dikenal pendiam. Jujur, Nisa itu orangnya baik, jarang keluar rumah, rajin sholat, bahkan terkenal solehah, di kampung, tambahnya. Diketahui, dalam menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun, Nisa mengatakan, komunikasinya dengan Ali menggunakan bantuan aplikasi Google Translate. Melalui rekaman suara yang viral di aplikasi TikTok, Nisa menjelaskan pihaknya sudah lama menunggu kedatangan Ali untuk melamar. Ia menambahkan, orang tua Nisa sempat menunggu kedatangan Ali, namun kunjung datang. Umiku capek menunggu, karena dia selalu janji bulan depan, tambahnya. Lebih lanjut, orang tua Nisa akhirnya menerima lamaran laki-laki lain, dikarenakan sudah lama menunggu. Makanya umiku terima lamaran laki-laki, takutnya saya jadi perawan tua, lanjutnya. Diberitakan sebelumnya, Ali 32 tahun, hendak melamar kekasihnya, Syarifah Hairunisa, warga Desa Watang Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo namun ditolak oleh pihak keluarga Nisa. Ternyata, ia juga sudah membawa seserahan, erang-erang, berupa mukena dan berbagai macam kosmetik untuk melamar kekasihnya. Bahkan, Ali menyewa mobil dengan nomor polisi, DD 1889, TP, dari Makassar menuju Wajo. Diketahui, keduanya menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun, melalui aplikasi WhatsApp dan tergabung bersama di dalam grup Hijrah. Ali juga mengirim uang kepada kekasihnya, sebesar 9 juta rupiah, dengan maksud untuk melamar. Setelah sampai di Indonesia, tepatnya di rumah perempuan, Ali ditolak oleh keluarga perempuan, dengan alasan Nisa sudah dijodohkan dengan pria lain. Kak, itu masalah uang 52 juta kok, enggak sampai segitu nak kirimkan, ada semua, sudah semua ku cetak di sudah semua ku cetak buktinya, itu semua uang yang nak kirim cuma 9.586.000 kayaknya itu. Dan itu pun toh mau ku kasih kembalikan 10 juta di kantor polisi, tapi dia enggak mau, malahan dia lempar itu anunya. Enggak mau. Baru itu toh Kak, masalah uangnya juga enggak pernah Kak minta, dia sendiri yang kirim. Sebelum selalu memang karena tawarkan bilang kirimkan nomor kini, mau kirimkan uang untuk pembeli biaya hidup pula, pembeli beda, pembeli sepatu apa toh, tapi selalu kamu menolak, selalu tolak, cuma dia yang paksa Kak. Bulan depan baru tidak ada 1 tahun. Itu umi pernah terima lamarannya orang lain karena bilang nanti jadi kok perawan tua kok terus mau tunggu, bilang terus di minggu depan bulan depan baru ndak pernah datang, baru terima umi itu baru datang kemarin. Bagaimana caranya? Ndak bisa mah karena sudah semua minangan orang, karena ini juga sudah minangan. Intinya toka dia sendiri yang salah karena selalu kalau jadi 1 tahun yang lalu toh, 1 tahun pertama sekarang janji memang maka dia mau bilang maka tunggu 3 bulan, tapi setelah 3 bulannya tuh lagi dia bilang Kak, kira mau datang, dia bilang lagi tunggu lagi bulan depan. Aku lagi bulan depannya bilang bulan depan lagi, begitu terus bulan depan baru bilang lagi minggu depan, begitu terus Kak, pokoknya selalu dikasih janji-janji. Makanya tuh udah percaya maka tuh bilang Kak, bagaimana maksudku tuh udah percaya. Emang karena selalu bilang itu anunya yang mau bilang tidak selalu dibohong. Makanya waktunya ada orang lamar kan terima umiku, karena umiku juga capek tunggu tuh karena bilang terus bulan depan nih, tapi syukurnya tuh mungkin takut gitu, makanya langsung melempar saja itu yang baru pulang nih. Tapi ini tuh telepon lagi kakakku tadi pagi, katanya
nantinya mau ketemu sama saya lagi, mau